Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnama. Saya dari kelas 631C07 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan soal dan saya akan menjawab soal tersebut melalui video ini. Untuk jawaban nomor 1, hakikat negara. Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dan terdapat 3 unsur, yaitu pertama unsur tempat wilayah atau daerah, kedua unsur manusia yaitu rakyat atau bangsa, dan yang ketiga unsur organisasi yaitu tata kerjasama dan tata pemerintahan. Ketiga unsur di atas disebut unsur konstitutif. Selain itu, negara juga harus memenuhi unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Ada 3 tujuan negara. Yang pertama ada teori kemerdekaan, kedua teori keadilan, dan yang terakhir teori kesejahteraan dan kebahagiaan. Tujuan negara Republik Indonesia dapat disederhanakan menjadi 2, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Untuk jawaban nomor 2, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Untuk jawaban nomor 3, ada beberapa pendekatan dalam memahami Pancasila sebagai negara. Antara lain, yang pertama, pendekatan kelembagaan, kedua, pendekatan sumber daya manusia, ketiga, pendekatan sejahtera, keempat, pendekatan hukum konstitusional, dan yang terakhir, pendekatan filosofis. Untuk jawaban nomor 4, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak. Kedudukannya pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila merupakan azas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kedudukannya yang tetap, kuat, dan tak berubah lagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Untuk jawaban nomor 5, penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk nilai sila 1, nilai instrumental pasal dalam Undang-Undang 1945 antara lain pasal 28E ayat 1 dan pasal 29. Kedua, nilai sila kedua. Nilai instrumental pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 antara lain pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, 28C, 28D, 28F dan 28J. Nilai sila 3. Nilai instrumental pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 antara lain pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Dan untuk nilai sila keempat, nilai instrumentalnya adalah pasal 1, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 3 dan pasal 4, 7, pasal 19, 22C, 22E, dan yang terakhir sila kelima antara lain itu pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, 33 dan 34. Untuk jawaban nomor 6, Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia serta prinsip pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi itu dia jawaban soal nomor 1 sampai nomor 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.